Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin, muslimah rahimakumullah, pemirsa YouTube yang berbahagia. Konten YouTube kali ini bercerita tentang Adam dan Hawa di dalam surga dan sejarah Syajaratul Khuldi, pohon khuldi. Mari konten YouTube kali ini kita awali dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Dalam tafsir Shawiyah jilid 1 halaman 43 dijelaskan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Fa innahu ba'da amril malaikati bisujud li Adama wamtina iblisa minhu amaro Adama bisuknal jannah. Sesungguhnya setelah Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam dan menolaknya iblis untuk bersujud kepada Adam, kemudian Allah memerintahkan Adam untuk mendiami surga. Wa kula ragadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Wala taqraba hadhihi syajarata. Dan janganlah kamu dekati pohon ini. Inilah kisah Nabi Adam dan Siti Hawa dalam surga dan sejarah pohon khuldi. Dalam Quran terjemahnya not nomor 371 disampaikan bahwa pohon yang dilarang untuk mendekati tidak dapat dipastikan. Sebab Al-Quran dan hadis tidak menerangkannya. Ada yang menamakan pohon yang tidak boleh didekati terhadap pohon khuldi, pohon keabadian. Sebagaimana tersebut dalam surat Thaha ayat 120, bahwa nama pohon khuldi itu diberikan oleh syaitan. Surat Thaha 120 Allah berfirman, fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat
kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Ketika Nabi Adam ada di surga, iblis datang, setan datang untuk membisikkan pikiran jahat. Oleh karena itu, bagi kita semuanya, untuk jauh dari setan, perbanyak membaca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dari ayat itu dapat dipahami agar kita semuanya berlindung, memohon bantuan kepada Allah, Tuhan sekalian manusia, Raja sekalian manusia. Perlindungan dari apa? Perlindungan dari bisikan jahat dari iblis, dari setan yang bersembunyi. Yang dimaksud dengan syajaratul khuldi, pohon kekal, pohon yang abadi. Maksudnya, apabila seseorang makan buahnya, maka ia akan menjadi manusia yang kekal, yang abadi. Bisa jadi pohon ini adalah dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pohon yang sangat besar. Seseorang yang berkendara di bawahnya akan terus dinaungi pohon tersebut hingga 100 tahun perjalanan tanpa ada celah sedikit pun. Pohon tersebut adalah pohon khuldi. Ada beberapa pendapat tentang nama pohon yang dilarang untuk mendekatinya itu. Yang pertama, pohon yang dimaksud adalah pohon anggur. Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Said bin Jubair, Asy-Sya'bi, Ja'dah, Muhammad bin Qais, As-Sudi. Pendapat yang kedua, pohon yang dilarang untuk mendekatinya itu menurut dugaan orang Yahudi adalah pohon gandum. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Hasan al-Basri, Wahb bin Munabbih, Abdurrahman bin Abi Laila, dan lain-lain. Imam As-Sauri berpendapat bahwa pohon yang dilarang untuk mendekatinya itu adalah pohon kurma. Ibnu Jurayj, Imam Mujahid berpendapat bahwa pohon yang dilarang untuk mendekatinya itu adalah pohon tin. Abu Aliyah menyatakan, kalau seperti pohon di dunia, maka jika dimakan buahnya nantinya akan menjadi kotoran. Sedangkan di surga semestinya tidak ada yang namanya kotoran. Dalam tafsir Sawi jilid 1 halaman 43, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Kalau kamu berdua mendekati pohon ini, maka kamu sudah menjadi orang-orang zalim.
alladzina ta'addau hududallah, yang melanggar batas-batas Allah. Al-asin, ad-dhalimin diterjemahkan al-asin, orang yang berdosa. Saudara-saudara, selanjutnya syaitan membujuk Nabi Adam dan Ummi Siti Hawa untuk memakan buah itu. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 22 dikatakan, فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Pada surah Thaha ayat 21, Allah berfirman yang artinya, lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Saudara-saudara, daun tin sebagai penutup aurat Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT menciptakan Adam dengan postur yang sangat tinggi dan berambut lebat, layaknya seperti pohon kurma yang tinggi. Ketika ia mencicipi buah terlarang, seluruh pakaiannya tertanggalkan. Yang pertama terlihat darinya adalah auratnya. Dan ketika ia melihat auratnya, maka ia cepat-cepat bersembunyi. Lalu rambutnya tersangkut pada sebuah pohon hingga tercabut. Kemudian Allah menegurnya, wahai Adam, apakah kamu bersembunyi dariku? Setelah mendengar pertanyaan itu, ia berkata, ya Tuhanku, tidak demikian. Hanya aku merasa malu. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya bapak kalian Adam itu posturnya seperti pohon kurma yang tinggi. Kira-kira 60 hasta tingginya. Kira-kira 1080 inci. Ia juga mempunyai rambut yang lebat hingga menutupi auratnya. Lalu ketika ia melakukan dosa di dalam surga, terlihat auratnya. Ia pun dikeluarkan dari surga. Lalu ia menemukan sebuah pohon dan mengambil ujung tangkainya.
Kemudian Allah menegurnya, "Wahai Adam, apakah kamu bersembunyi dariku?" Lalu ia menjawab, "Tidak demikian, wahai Tuanku. Aku hanya merasa malu dengan apa yang telah aku lakukan." Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Daun-daun surga yang digunakan untuk aurat Adam dan Hawa adalah daun tin. Demikian riwayat dari Imam As-Sauri. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau Nabi Adam mencicipi, kalau Ibu Hawa mencicipi memakannya, sesungguhnya Ibu Hawa lah orang yang pertama yang memakan dari buah pohon itu. Sebelum akhirnya Adam juga memakannya. Dan Hawa lah yang mendorong Adam untuk memakannya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Kalau saja tidak karena perbuatan Bani Israel, maka daging tidak pernah membusuk. Dan kalau saja tidak karena perbuatan Hawa dengan membujuk Adam untuk makan buah terlarang, maka wanita tidak akan pernah mengkhianati suami." Maksudnya, kalau saja Hawa tidak pernah berbuat khianat kepada Adam dengan cara merayu, membujuknya untuk melanggar perintah Allah yang melarang untuk memakan buah itu, maka putri-putrinya hingga akhir zaman tidak akan pernah berbuat hal yang serupa terhadap suami mereka. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ini kisah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Ini kisah Adam dan Hawa dalam surga. Ini kisah tentang pohon khuldi. Sumbernya adalah Al-Quran. Untuk dapat dipahami, untuk dapat dimengerti bagi kita semua yang iman kepada para rasul. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah, yang keliru, yang kurang tepat, mohon untuk dapat diluruskan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.